Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan Sinta Monaliska, SST BDN MKM. Saya adalah seorang dosen yang berhome base di Program Studi Kebidanan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Saat ini, saya juga menjabat sebagai Kepala Biro Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan. Sebagai salah satu dosen yang memiliki kewajiban di bidang tridharma pendidikan, khususnya bidang pengajaran, saya diberikan kesempatan untuk mengampu salah satu mata kuliah inti dalam program studi kebidanan, program sarjana terapan, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Pada kesempatan kali ini, sebagai unjuk kerja penilaian PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, saya akan menjelaskan dalam video pengajaran dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Dalam proses belajar mengajar di kelas, saya menerapkan sebuah kerangka pengajaran yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Ini adalah 3 pilar utama yang saya gunakan untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal, komprehensif, dan efektif. Yang pertama adalah aspek delivery, penyampaian materi. Ini mengacu pada bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa secara efektif dan menarik sehingga dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa. Materi yang diberikan dapat melalui ceramah interaktif, penggunaan video, dan juga menggunakan platform LMS Portal e-Kampus, di mana pada platform ini mahasiswa dapat mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, mengerjakan UTS, mengerjakan UAS, serta melakukan presensi. Aspek selanjutnya adalah interaction, interaksi, yaitu tentang bagaimana interaksi saya kepada mahasiswa, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di laboratorium untuk mencapai capaian pembelajaran, meningkatkan pemahaman, mendorong diskusi, dan membangun keterampilan kolaborasi. Pada sistem interaction, saya secara khusus menerapkan metode pembelajaran student-centered learning atau proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang mana dalam kebidanan memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama, melatih mahasiswa berpikir kritis. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang keempat, membangun keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima, menginternalisasi evidence-based practice. Sehingga dalam menerapkan metode pembelajaran student-centered learning ini, mahasiswa dapat lebih menggali kembali bahan kajian yang mereka dapatkan melalui berbagai macam metode, yaitu yang pertama, interactive learning, yang kedua, small group discussion, yang ketiga, simulation and demonstration, yang keempat, case study, yang kelima, problem based learning, yang keenam adalah self-direct learning. Dan juga saya menggunakan WhatsApp group dengan mahasiswa untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran. Selanjutnya adalah assessment, yaitu penilaian. Dalam aspek penilaian ini, saya melakukan evaluasi komprehensif untuk mengukur kemampuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran secara objektif. Penilaian ini tidak hanya sekedar memberikan nilai, tetapi juga sebagai alat diagnostik untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah menyerap ilmu dan menguasai keterampilan yang diajarkan. Penilaian dilakukan berbagai bentuk, tugas terstruktur yang telah direncanakan sejak awal, kemudian pembahasan artikel, dan penyelesaian kasus. Untuk memastikan proses penilaian yang transparan dan objektif, saya menyampaikan indikator penilaian ini sejak awal perkuliahan.
Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui secara jelas proporsi kontribusi setiap komponen terhadap nilai akhir mahasiswa. Adapun 6 indikator penilaian yang akan diukur. Yang pertama adalah absensi 5%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%, kuis 10%, tugas akhir 10%, dan tugas kelompok 15%. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kebidanan, program sarjana terapan yang berada pada semester ganjil, yaitu semester 5. Dengan bobot 3 SKS, 1 SKS praktik dan 2 SKS teori. Mata kuliah ini dicapai dengan 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan akhir semester. Deskripsi pada mata kuliah ini yaitu agar dapat membekali mahasiswa untuk melakukan asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak usia prasekolah dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan, serta evidence praktis yang terkini. Materi yang saya sajikan ini mengacu terhadap capaian pembelajaran. Pada mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi dan balita usia prasekolah ini ada 4 aspek yang akan diambil. Aspek sikap terbagi menjadi 7. Aspek keterampilan umum. Aspek pengetahuan. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 14 CPMK. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ajarkan adalah dari beberapa buku dan jurnal-jurnal saya sendiri sebagai referensi kebaharuan dalam memberikan materi pengajaran. Berikut referensinya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka pada mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, anak prasekolah, yaitu tentang konsep imunisasi dasar pada bayi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya. Ya. Ada yang nggak masuk nggak ya ini? Oh, oke, sepertinya hadir semua. Ya, ini absennya udah saya buka. Nanti silahkan diisi presensinya masing-masing ya. Oke, sekarang kita mau ngapain? Belajar. Good ya, kita mau kuliah. Mata kuliah apa? Asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan usia prasekolah. Ini pertemuan yang keberapa? Kedua. Ya, berarti kita sudah melalui pertemuan yang pertama. Yang pertama kita belajar apa? Masih ingat nggak? Ingat. Apa? Materi yang pertama apa? Konsep dasar pada bayi, balita, dan usia prasekolah. Oke, benar. Bayi itu usianya berapa? 0 sampai 1 tahun. Aku Bu, Ya, berapa? jadi dari 0 sampai usia 1 tahun. Nah, secara umum itu dibagi 2 tapi Bu ya. Yang pertama itu masa neonatal dari 1 sampai 28 hari. Yang kedua itu masa pasca neonatal dari 29 sampai 1 tahun. Benar apa salah? Betul. Oke, selanjutnya balita. Ada yang tahu nggak? Balita tuh usianya sampai berapa? 12 sampai 59 bulan. Benar apa salah? Benar. Benar. Terus prasekolah 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Itu masa apa kalau
prasekolah. Sebelum masuk pendidikan dasar. Oke, sebelum ke SD ya. Oke, ini materi yang kedua, kita belajar tentang konsep imunisasi dasar pada bayi dan balita. Ya. Nah, siapa yang bisa membantu membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Pengertian imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh, sehingga tubuh dapat membentuk antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Nah, artinya apa? Imunisasi adalah vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, vaksin itu apa? Vaksin adalah mikroorganisme, bakteri ataupun virus yang sudah dilemahkan ya ataupun yang dimatikan. Nah, setelah itu disuntikan ke dalam tubuh sehingga membentuk antibodi untuk melawan penyakit tertentu ya. Tujuan imunisasi dasar. Yang pertama adalah melindungi individu atau bayi. Nah, di sini memberikan kekebalan spesifik pada bayi terhadap suatu penyakit tertentu dari kecacatan, kemudian kematian, ya. Nah, yang kedua adalah membentuk herd immunity, kekebalan kelompok. Nah, jika di dalam suatu kelompok populasi sebagian besar anak-anak sudah diimunisasi, maka ini akan menekankan penyebaran penyakit menular itu akan terhambat ya karena mayoritasnya sudah imunisasi. Nah, siapa yang di sini yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah bayi yang belum mendapatkan imunisasi atau bayi yang tidak diimunisasi ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi beban ekonomi, lebih menghemat biaya. Kenapa? Imunisasi dari pemerintah itu gratis ya kan kalau ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas hidup anak karena anak sehat ya itu akan tumbuh dan kembangnya itu akan optimal ya. Kalau misalnya sakit apakah optimal? Tidak ya. Kemudian yang terakhir, mencegah wabah epidemi. Nah, di sini mengurangi insiden dan mencegah terjadinya letusan wabah penyakit menular yang dapat melumpuhkan sistem kesehatan. Nah, di sini ada jenis-jenis imunisasi dasar lengkap. Ya, kalau dulu imunisasi dasar itu ada 5. 5-nya apa aja? Nih, ada imunisasi hepatitis 0. Ya, nih imunisasi BCG, imunisasi polio, kemudian ada DPT HBIB, imunisasi campak. Nah, ini yang baru. 3 poin ini yang baru ya. Ada IPV, ada PCV sama rotavirus ya. Jadi ada 3 yang terbaru. Oh, sama ada 1 lagi tambahan nanti akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah HB0, hepatitis B. Kapan diberikan ini? Diberikan segera setelah bayi itu lahir. Ya, kalau di lapangan biasanya dilakukan 1 jam setelah lahir atau 2 jam setelah lahir. Ya, nah ini maksimal diberikan itu pada saat usia 7 hari. Ya, bisa juga diberikan maksimal sebelum usia 1 bulan. Tetapi kalau misalnya semakin lama diberikan, itu akan mengurangi efektivitas fungsinya. Ya, jadi akan berkurang. Yang tadinya 100% akan berkurang mungkin 50%, 60% gitu ya. Nah, di sini suntiknya di mana? Di paha kanan ya, IM. Ada pertanyaan dulu? Kita lanjut? Lanjut ya. Oh iya, HB0 ini untuk imunisasi ini diberikan jika usia berat badan bayi itu normal. Ya, kalau misalnya bayi baru lahir nih, beratnya 2,3. Kira-kira diberikan imunisasi ini atau enggak? Enggak ya. Jadi usianya beratnya 2,5 ke atas baru diberikan. Kalau di bawah itu tidak boleh diberikan. Ditunggu dulu sampai berat badannya normal. Oke, selanjutnya BCG. Nah, BCG ini diberikan pada usia 1 bulan ya, 1 bulan untuk mencegah penyakit TBC. Ya, nah ini penyuntikannya di
lengan. Ya, nanti gantian. Ya kan banyak nanti suntikannya. Ya. Oh enggak, kalau yang BCG ini di lengan kanan. Ya, di lengan kanan, nanti ada lagi di lengan kiri. Ya, boleh di lengan kanan lagi. Nah, itu akan bergantian. Nanti bentuknya seperti itu. Kelihatan nggak? Kayak purut gitu. Nanti kalau misalnya udah disuntikin, nah itu biasanya ada gelembung ya. Nah, nanti kita kasih tahu ke pasiennya, jangan dipencet, jangan diapa-apain kalau udah disuntik. Biarin aja. Nanti hasilnya seperti itu. Ya, ini di bawah kulit. Polio. Nah, polio ini untuk apa? Untuk pencegah penyakit polio ya tentunya ya. Coba ada yang bisa bantu baca? Penyakit yang dicegah polio atau penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen dan bahkan kematian. Penting, pemberian polio 0 sangat krusial untuk pelindungan awal dan eliminasi virus. Polio ini kalau dulu cuman ada satu jenis, tetes aja. Sekarang sudah ada yang suntikan. Ini adalah polio yang tetes. Ya, nah ini nanti ini dibuka dan ada penutupnya. Jadi kita tinggal tetes aja, gitu ya. Nanti kalau udah dipakai simpan lagi di dalam sini ya. Jadi enggak ditaruh sembarangan. Nah, di sini tentunya ada gejala dan dampak. Ya, jadi di sini sebagian besar orang yang terinfeksi virus itu tidak menunjukkan gejala, hanya flu aja. Jadi makanya tidak terlihat ya untuk penyakit polio ini ya. Nah, ini rentan diserang pada anak-anak. Ya, makanya ada kan banyak kan kejadian ya anak-anak itu ada yang lumpuh gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang disebabkan dari virus polio ini ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jenis vaksin ini ada dua, ada oral dan ada suntikan. Nih ya, kalau oral nanti dikasih berapa tetes? Ada yang tahu? Dua, bener ya, 2 tetes. Nah, kalau yang disuntikan itu di paha, nanti disuntikan secara IM. Nah, untuk yang polio ini diberikan 4 kali. Selanjutnya ada DPT HBIB. Oh ya, DPT HB HIB ya. Nah, ini penyakitnya apa aja yang dicegah? Lumayan agak banyak. Ya, ada difteri, ada hepatitis B, ya, kemudian ada influenza. Ya, nah ini adalah gambarnya. Ya, ini saya juga udah bawa sih, cuman di sini kebetulan nggak ada, makanya di sini saya kasih gambarnya ya, gambar DPT HBIB. Nah, berapa kali diberikan? 4 kali, ya sama. Kayak polio juga, polio 4 kali, DPT HB 4 kali. Di mana nyuntiknya? Di paha juga. Di M. Nah, tadi udah yang polio suntik di mana tadi diberikan? Di paha. Ini juga di paha. Apakah nanti akan kita berikan di satu titik aja? Enggak. Jadi gantian ya. Kalau misalnya udah di kanan, bulan depan di kiri. Jadi kita tanya nanti sama pasiennya, sama ibunya, Bu, bulan kemarin disuntikin di sebelah mana? Gitu ya. Harus ditanyakan. Nggak boleh tuh kita asal suntik aja. Nanti suka-suka kita ya kan, kita yang nyuntik, suntiklah itu sebelah kanan. Tiap kali nyuntik kita sebelah kanan, nggak gitu ya. Jadi harus komunikasi ke pasien ya. Imunisasi campak. Nah, campak ini penyakit yang dicegah ya, yaitu campak di mana ruam kulit ya, demam tinggi ya. Nah, di sini juga komplikasi-komplikasi serius ya. Nah, jadwalnya ini kalau dulu diberikan hanya sekali, sekarang 2 kali. Usia 9 bulan sama usia 18 bulan. Nah, ini juga ini lokasi penyuntikannya di lengan. Nah, PCV. Nah, ini nih yang baru nih. Sebenarnya PCV ini bukan imunisasi dasar yang wajib ya, tapi semenjak 2022 udah masuk, nah itu udah mulai dilakukan di beberapa tenaga kesehatan. Ya, jadi sampai sekarang sudah masuk ke dalam buku pink. Ya, kalian sudah punya buku pink? Kayak gini udah ya. Nah, ini kan bisa kalian baca, bisa kalian pelajarin ya imunisasi apa yang ada. Nah, ini kapan diberikan? 3 kali. Ya, 3 kali diberikannya usia 2 bulan, 3 bulan sama 12 bulan. Untuk apa ini PCV ini? Batuk.
batuk. Jadi untuk mengurangi ya untuk mencegah batuk pada bayi balita. Selanjutnya rotasi virus. Nah, ini juga baru nih. Sama seperti yang tadi ya. Ini diberikan secara oral tapi tidak disuntik. Berapa banyak? 5 5 ya, 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kurang, jangan lebih. Ya, nah diberikan sebanyak 3 kali ya. Japanese encephalitis. Nah, ini sebenarnya belum masuk ke Indonesia untuk virusnya. Ya, ini sudah masuk ke daerah Jepang. Nah, cuman ini kalau misalnya ibu-ibu melahirkan di rumah sakit besar, nah ini sudah dilakukan penyuntikannya. Tapi kalau misalnya masih di tempat praktek, nah itu belum. Kenapa? Ini biayanya sangat mahal. Ya, masih berjuta-juta. Jadi ini tidak gratis ya. Ini mahal. Jadi belum dilakukan kalau untuk di sini ya, terkecuali di rumah sakit yang memang besar dan itu pun juga harus persetujuan pasien ya, karena biayanya mahal. Coba sekarang saya tanya, tadi kita udah bahas tentang jenis-jenis imunisasi ya, sekarang coba sebutkan imunisasi apa aja tadi. BCG, HB0, BCG, Ulang. HB0, BCG. Saya lupa. Lupa. Ayo. Polio ada berapa? Ada 2. 2. Jenisnya apa aja? OPV, oral, dan juga suntik. Iya, kalau suntik berarti ya depannya ya IPV. Terus apa lagi? ML, campak. Campak berapa kali diberikan? 3. Campak 2. 2. Lanjut ya. Ini pertemuan kita itu 2 SKS, artinya 100 menit ya. Oke, kita lanjut ke jadwal imunisasi dasar lengkap. Nah, ini HB0 diberikannya 1 kali. Ya, BCG berapa kali? 1 kali. DPT-HB 4 kali. Kapan diberikannya? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Oke, kemudian polio oral 4. Polio yang suntik 2. Oke, PCV 3 kali. Kapan? 2, 3 bulan, bulan, 3 bulan, 12 bulan. Campak berapa kali? 2. Kapan aja? 9 dan 18 bulan. Oke, kemudian rotasi virus 3 3 kali. Kapan aja? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Oke, yang sangat mahal itu imunisasi apa? Japanese. JE ya. Oke. Nah, ini tentunya imunisasi ini ada tata caranya. Ya, ada tata caranya ya. Tuh, bagaimana cara pegang bayinya, gimana cara suntiknya nanti nih, ya kan? Baik nih atau enggak? Kalau bayinya masih nggak banyak gerak, oke. Kalau misalnya bayinya udah banyak gerak, gimana caranya? Gitu ya, di paha kiri, di paha kanan, ataupun di lengan. Bagaimana caranya ya? Seperti apa? Berapa banyak? Nah, ini akan kita pelajari. Ya, akan kita pelajari di materi yang berikutnya di laboratorium ya. Jadi nanti kita akan ada praktek terkait mata kuliah ini terkait imunisasi. Ya, nanti jadi kalian harus siapkan alatnya ya. Nanti saya akan kasih daftar tiliknya. Ya, jadi siapkan alatnya, akan kita pelajari bersama di laboratorium ya. Nah, di sini pentingnya konseling imunisasi oleh bidang. Penting apa enggak konselingnya? Penting ya, kita kasih tahu manfaatnya apa, ya kemudian kita kasih tahu jadwalnya kapan, ya kan, kemudian efek sampingnya apa aja, demam atau enggak, apakah ada batuk, apakah ada diare, gitu ya, kemudian kontraindikasinya apa saja, kemudian kalau sudah pelaksanaan kita catat di buku pink, jangan lupa ya, kemudian pentingnya kelengkapan imunisasi. Nah, jadi kita kasih tahu tuh ke ibunya ya semua tentang imunisasi agar
masyarakat, ibu itu mau untuk mengimunisasi anak-anaknya ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Oke. kalau misalkan bayinya usia sudah 4 tahun Bu, tapi dia imunisasinya baru 3 kali, itu gimana ya Bu? Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Oke, ada pertanyaan dari temennya bagus sekali. Ada anak usia berapa tadi? 4 tahun, Usia 4 tahun. Imunisasinya sudah berapa? 3 kali. Udah 3 kali. Artinya masih banyak nggak yang ketinggalan? Masih. Nah, pertanyaannya? Kalau kayak gitu, masih boleh nggak disuntik di usia 4 tahun? Apakah masih boleh disuntik di usia 4 tahun? Ya, sedangkan imunisasinya ketinggalan. Ya, kira-kira menurut kalian apa jawabannya? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ada yang nggak boleh? Boleh. Nggak boleh? Iya. Ada yang jawab boleh, ada yang jawab nggak boleh. Jawabannya adalah boleh. Ya, jadi kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada apa? Ada dari pemerintah itu untuk melakukan imunisasi kejar namanya. Nah, disitulah waktunya untuk mengejar imunisasi yang ketinggalan. Jadi misal nih, tadi dia udah imunisasi HB0, udah HB0 polionya 1 misalnya gitu. Kemudian sama DPT-nya 1. Nah, itu kan masih banyak nih ketinggalan. Nah, jadi anak yang 4 tahun tadi kita bawa ke tempat pelayanan kesehatan, kita lakukan imunisasi sesuai dengan urutan. Ya, jadi sesuai dengan urutan. Nah, itu kan nanti misalnya sekarang. Jadi sekarang yang kita berikan apa? Berarti kalau tadi udah polio 1, berarti sekarang polio 2. Ya, polio tetes 2. Habis itu DPT. Ya, tadi DPT 1, berarti sekarang DPT 2. Gitu ya. Nanti bulan depannya lagi akan diberikan polio 3, DPT 3 gitu ya. Jadi sesuai urutan yang ada di dalam buku pink ini ya. Nah, jadi nanti silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca di bukunya, dipahami lagi. Kemudian juga ini materi sudah saya sampaikan, sudah saya masukkan di e-portal mahasiswa ya, jadi nanti kalian bisa membaca ulang ya, baca ulang, di-download ya, dan juga saya sudah kasih tugas, silahkan dikerjakan, nanti minggu depan dikumpul ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Yakin? Yakin? Sudah paham? Paham. Sudah. Baik ya, baik, kalau begitu saya kasih waktu 5 menit lagi ya untuk absensi. Kalau tidak absen berarti nanti dianggap tidak hadir. Ya, silahkan habis dari ini absensi, di-download semua tugas, materi ya, dan persiapkan diri untuk kita ketemu lagi di minggu depan ya, dengan mata kuliah yang tadi ya, praktek ya. Kita akan praktek dulu ya, selanjutnya baru akan masuk ke materi yang berikutnya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup ya perkuliahan pada siang hari ini. Tetap semangat, salam sehat selalu. Terima kasih ya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi singkat kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKTPT Serdosmat tahun 2025. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menunjukkan komitmen saya sebagai pendidik dalam pengembangan mutu pendidikan kebidanan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.